Bab 171, Sifat Iblis Bawaan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Apa, ayah, ayah ingin aku memecahkan kasus ini. Gadis itu menunjuk dirinya sendiri, wajahnya sangat terkejut. Kenapa, ayah tidak mau? Tai Sueleng tersenyum lembut. Tidak, tentu saja aku mau. Tai Ruonan akhirnya bereaksi, melompat kegirangan. Tai Sueleng mengangguk, mendesah dengan nada rumit. Ayah ingin berjalan di jalan yang sama denganku. Selama beberapa tahun ini ayah berada di sisiku, ayah telah sangat dipengaruhi oleh ayah dan belajar banyak hal. Seekor elang hanya bisa belajar terbang sendiri, baru kemudian ia bisa benar-benar tumbuh dewasa. Ayahmu sudah tua, luka-lukaku tidak bisa disembuhkan. Ayah tidak bisa terus bersamamu saat ayah menjalani hidupmu, dan saat generasi baru menggantikan yang lama, apa yang terjadi selanjutnya terserah ayah. Ayah, jangan menyerah dulu, bukankah masih ada harapan untuk berobat? Suara gadis muda itu bergetar saat ia menahan air matanya. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa peluangnya sangat tipis. Orang-orang harus belajar menghadapi kenyataan. Ruonan, Tai Sueleng tertawa, lalu menoleh ke arah Gu Yuebo. Jangan khawatir pemimpin klan Gu Yue, putriku ini telah mempelajari setidaknya 80% kemampuanku. Dengan bimbinganku selama ini, dia tidak akan membiarkan klanmu menderita ketidakadilan apapun. Tentu saja. Gu Yuebo dengan cepat menangkupkan tinjunya, pahlawan muda setara dengan laki-laki, watak yang begitu elegan dan anak seorang pahlawan, tidak ada alasan bagiku untuk khawatir. Silakan datang ke desa dan mari kita berpesta saat kedatanganmu. Hidangan memenuhi seluruh meja, dengan aroma yang memenuhi sekelilingnya. Anggur bening dituangkan dari toples anggur dalam garis lurus ke dalam cangkir Tai Sueleng. Gelombang serigala baru saja berakhir, dan desa Gu Yue sedang dalam masa tersulitnya. Sejumlah besar sumber daya telah dikeluarkan, menyebabkan kekurangan makanan dan kurangnya komoditas. Banyak manusia akan mati kelaparan. Namun demikian, untuk menyambut Tai Sueleng, klan Gu Yue tetap mengadakan perjamuan ini. Sebagai pemimpin klan, Gu Yuebo duduk di kursi kepala klan, sementara Tai Sueleng dan Tai Ruonan berada di sampingnya. Selain itu, Gu Yue Qizong, Gu Yue Geyan, Gu Yue Mochen, Gu Yue Yaoji, serta Fang Yuan dan yang lainnya, semuanya adalah tetua, hadir. Sebelum gelombang serigala, klan Gu Yue memiliki lebih dari selusin tetua klan. Namun sekarang, hanya tersisa satu meja, dan hanya ada kurang dari 10 tetua. Selain itu, semua tetua klan yang hadir terluka dalam berbagai tingkat. Terutama dalam kasus Gu Yue Mochen, 2 minggu lalu ketika ia melawan gelombang serigala, ia terluka parah dan bersembunyi di kamar pribadinya untuk memulihkan diri. Ia sedang beristirahat di tempat tidur, tetapi ketika ia mendengar tentang kedatangan Tai Sueleng, ia memaksakan tubuhnya untuk bangun dan menghadiri perjamuan ini. Namun, hal ini juga membuatnya lolos dari krisis, sementara rival lamanya Gu Yue Qilian telah mengikuti pemimpin klan dalam menyerang serigala mahkota guntur dan dibunuh oleh Lican Petir. Jika bukan karena bantuan saudara Tai hari ini, aku mungkin sudah menjadi santapan siang Lican Petir. Karena telah menyelamatkan hidupku, aku bersulang untuk saudara Tai cangkir ini. Gu Yuebo berdiri, memegang cangkir dengan kedua tangan dan membungkukkan punggungnya, dengan tulus menyampaikan rasa terima kasihnya. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Tai Sueleng mengangkat cangkirnya, meminum anggur sekaligus. Dia memiliki gaya hidup yang waspada dan ketat, menolak untuk berjudi atau mencari pelacur, berpegang teguh pada moralnya dan tidak pernah serakah dalam minum. Dengan demikian, dia tidak pernah mabuk. Setelah meminum cangkir ini, Gu Yuebo menatap orang-orang di perjamuan, matanya memerah, mendesah, dan duduk. Tai Sueleng telah melihat situasi seperti itu berkali-kali, dan dia menghibur, pemimpin klan Gu Yue, belasungkawa saya. Selama anggota klan Anda masih ada, desa ini pasti akan berkembang lagi suatu hari nanti. Si serigala petir itu juga terluka parah, dan serigala petir telah sangat terluka, mereka tidak akan menyerang selama beberapa tahun ke depan. Gelombang serigala ini telah bertahan dengan aman. Periode terberat gelombang serigala memang telah berakhir. Selama beberapa bulan ke depan, meskipun serigala petir masih akan muncul, jumlahnya akan terus berkurang, dan tidak akan ada kelompok besar yang terbentuk. Kawanan serigala tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang desa secara langsung.
Si serigala petir akan kembali ke sarang serigala dan memulihkan diri di sana, sambil perlahan-lahan mengatur serigala yang tersisa. Banyak serigala akan dipanggil kembali, dan banyak serigala petir akan mati, menyebabkan kebutuhan kawanan serigala akan makanan berkurang drastis. Kawanan serigala akan menjadi mandiri, dan dalam beberapa tahun berikutnya, mereka akan berangsur-angsur menjadi lebih kuat, di mana 100 raja binatang baru, serigala petir yang berani, 1000 raja binatang, serigala petir yang ganas, dan raja binatang yang tak terhitung jumlahnya, serigala mahkota guntur akan muncul. Pada puncaknya, mereka mulai melemah, dan pada saat terlemahnya, mereka mulai makmur. Terlepas dari manusia atau serigala, mereka mengikuti hukum seperti itu. Tetapi meskipun kata-kata Tai Sueleng benar, manusia bukanlah rumput atau pohon, mereka memiliki perasaan. Pemimpin klan Gu Yue memahami fakta ini jauh lebih baik daripada Tai Sueleng, tetapi kesengsaraan dan rasa sakit di hatinya tidak dapat dihindari. Pengorbanannya terlalu besar, hanya para tetua klan yang lebih tinggi sudah pergi setidaknya setengahnya. Adapun Gu Master peringkat 2 dan peringkat 1, mereka memiliki jumlah korban yang lebih besar. Seluruh kekuatan desa Gu Yue telah jatuh ke titik terendah, dan tidak dapat lagi menahan bencana apapun. Mengapa kalian tidak melakukan serangan balik, dan pergi menghancurkan sarang mereka? Di satu sisi, Tai Ruonan tidak bisa mengerti dan bertanya dengan bingung. Itu karena di dalam sarang serigala, ada lebih dari puluhan kelompok cacing gas guntur, yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Ada juga sejumlah besar gu liar yang bercampur di dalamnya. Sulit untuk menyebabkan kerusakan pada mereka, kecuali ketiga klan bekerja sama, Gu Yue Yao Ji menjelaskan. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mendengus, menatap Fang Yuan, tapi kemungkinan ini terlalu kecil. Bahkan di dalam klan kita, ada tetua klan yang menyusut ketakutan, dan selama serangan gelombang serigala, Tuhan tahu di mana mereka bersembunyi. Mengatakan demikian, semua tetua klan lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Yuan. Sebelumnya, Fang Yuan berada di dalam gua rahasia celah batu untuk menjelajahi warisan biksu anggur bunga, menyebabkan dia melewatkan pertempuran besar dalam melawan gelombang serigala. Di mata semua orang, ini adalah tindakan licik dan mengelak, serta menjadi pemalu dan takut mati. Dengan demikian, ekspresi para tetua klan terhadap Fang Yuan semuanya penuh dengan ketidaksenangan, penghinaan, dan sedikit kemarahan yang tersembunyi. Bahkan ekspresi Gu Yuebo tampak jelek. Sebagai pemimpin klan, dia paling jijik dengan orang-orang seperti Fang Yuan, yang bertindak sesuka hati, misterius, dan punya rencana sendiri. Dia tidak bisa merasa aman dengan orang seperti itu di dekatnya. Suasana di perjamuan itu langsung berubah. Ayah dan anak Tai juga merasakan perubahan ini, mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke arah Fang Yuan. Penampilan Fang Yuan yang masih muda telah menarik perhatian Tai Ruonan yang seusia dengannya. Fang Yuan meminum anggurnya dengan tenang. Meskipun pandangan semua orang tertuju padanya, dia bersikap seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Ekspresinya tenang, karena dia sudah mengantisipasi situasi seperti itu, di mana orang-orang akan mencari masalah dengannya. Hal-hal menjadi semakin merepotkan, desahnya dalam hati. Meskipun khawatir, dia tidak takut. Penampilan Tai Sueleng telah menghancurkan rencananya untuk pergi. Jika dia mengambil teratai harta karun esensi surgawi dan menghancurkan fondasi desa Gu Yue, ini akan menyebabkan ayah dan anak Tai menangkapnya. Nama penyelidik ilahi bukan hanya mitos. Dengan kemampuan dan kekuatannya, selama Tai Sueleng memulai pengejarannya, tidak ada kemungkinan untuk gagal. Bahkan jika dia tidak mengambil teratai harta karun esensi surgawi, hilangnya dia secara misterius akan menyebabkan klan menyelidikinya. Karena ini melibatkan kematian Jia Jinseng, bahkan ayah dan anak Tai akan terlibat. Jika dia pergi tanpa pemberitahuan, di mata mereka dia akan menjadi pencuri yang mencoba melarikan diri dari kejahatannya. Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya bisa memilih untuk tinggal dan mengamati situasi. Meskipun semua orang menegurnya, situasi sekarang masih belum dalam kondisi terburuk. Jika dia pergi sekarang, itu akan menjadi tindakan yang panik, dan itu akan memperburuk seluruh situasi. Apakah anggurnya enak? Gu Yue Yao Ji tertawa sinis, menatap Fang Yuan, apakah kamu tidak akan menjelaskannya? Fang Yuan perlahan meletakkan cangkirnya, mengangkat kepalanya dan melihat lengan Gu Yue Yao Ji yang patah. Orang tua adalah yang paling licik, ini sangat benar. Untuk menyelamatkan hidupnya, Gu Yue Yao Ji mematahkan lengannya sendiri,
dan dengan alasan terluka, dia menghindari misi klan untuk memasuki medan perang. Ini terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya juga, tetapi tidak disangka dia melakukan hal yang sama sekali lagi. Tindakannya mengorbankan satu anggota tubuh untuk menyelamatkan hidupnya, memang efektif. Itu mencegahnya terbunuh oleh serigala mahkota guntur dan tidak berpartisipasi dalam pengejaran, sehingga dia tetap hidup. Namun, sekarang dia menemukan masalah dengan Fang Yuan, salah satu aspeknya adalah karena dendam lama, tetapi sebagian besar karena dia ingin menarik perhatian pada Fang Yuan dan mengurangi perhatian orang pada dirinya sendiri. Apa yang kau ingin aku jelaskan? Jelaskan bagaimana kau mematahkan anggota tubuhmu sendiri hanya untuk mempertahankan hidupmu yang menyedihkan. Fang Yuan mencibir. Apa? Gu Yue Yaoji terkejut dan marah, berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap dengan kedua mata terbuka lebar, menunjuk hidung Fang Yuan, melengking, dasar bajingan kecil. Beraninya kau menuduhku seperti ini adalah pencemaran nama baik yang terang-terangan, fitnah. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana klan Gu Yue kita bisa memiliki lelucon sepertimu? Gu Yue Yaoji, ekspresi Gu Yue Bo berubah, berteriak, duduklah sekarang juga, kita punya tamu penting di sini. Bagaimana kau bisa berteriak dan berteriak dengan bebas seperti ini? Gu Yue Yaoji ingin terus memarahi, tetapi saat melihat ekspresi Gu Yue Bo yang suram, dia hanya bisa menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia menatap Fang Yuan dengan marah, lalu duduk dengan enggan. Gu Yue Bo menyelesaikan masalah Yaoji, lalu menoleh untuk melihat Fang Yuan. Tetua Fang Yuan, aku butuh penjelasan. Selama serangan gelombang serigala, di mana kau? Fang Yuan, dia Fang Yuan. Mata Tai Sueleng bersinar karena terkejut. Dalam hilangnya Jia Jinseng secara misterius, Fang Yuan telah memainkan peran penting. Sebelum datang ke sini, Tai Sueleng telah mendapatkan banyak informasi dari Jia Fu. Tetapi untuk berpikir bahwa tetua muda ini adalah Fang Yuan sendiri. Seketika, hati Tai Sueleng menjadi tertarik. Dia telah memecahkan banyak kasus dan dapat melihat keanehan dari semua jejak bukti, untuk menebak fakta sebenarnya. Dari ekspresi semua orang, dia dapat mengatakan kebenaran di balik penghindaran Fang Yuan yang tiba-tiba dari pertempuran. Tetapi kebenaran yang diketahui semua orang hanya menggores permukaan, apa kenyataan yang sebenarnya. Terlepas dari apapun kebenarannya, jawaban Fang Yuan akan mengungkap sebagian dari pikiran batinnya. Itu akan sangat membantu dalam memecahkan kasus ini nanti. Merasakan perhatian Tai Sueleng padanya, hati Fang Yuan menegang, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia menatap semua orang dengan jelas, dan senyum mengejek muncul di wajahnya, tidak banyak yang perlu dijelaskan. Karena tetua klan bertanya, aku akan mengatakannya saja. Aku sangat ketakutan saat itu. Stres yang terkumpul selama periode yang panjang ini, serta ketakutanku akan kematian yang telah mencapai batasnya. Aku tidak dapat menahannya, aku pengecut dan lemah, aku bersembunyi di sudut dan tidak lagi berani memasuki garis depan. Begitu dia mengatakannya, semua orang tercengang. Mereka mengira Fang Yuan akan menggunakan segala macam alasan, dan siap untuk mengungkap kebohongannya dan mengkritik Fang Yuan. Tetapi untuk berpikir dia mengakuinya secara langsung. Kebohongan apapun, asalkan tidak benar, pasti ada celahnya. Lagi pula, Tai Sueleng ada di sini. Ekspresi Fang Yuan tenang, menunduk dan menatap anggur di cangkirnya. Ekspresi Tai Sueleng berubah aneh. Tanpa sadar dia mengerutkan kening, dan rasa benci dan antipati muncul di hatinya. Pemuda ini, dia memiliki sifat iblis yang sudah ada sejak lahir. Bab 172, tidak ada yang lebih cocok daripada Fang Yuan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Di perjamuan itu, suasana hening total. Semua orang tercengang, menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Mereka tidak menyangka dia akan menjawab seperti ini, mengakuinya dengan jujur. Dia masih terlalu muda, mengucapkan kata-kata seperti itu. Begitu dia mengatakan itu berarti seluruh karir politiknya hancur. Mulai sekarang, Fang Yuan ini bukan ancaman lagi. Para tetua klan menilai dengan marah. Pada titik ini dalam gelombang serigala, hasilnya sudah diputuskan. Dalam beberapa bulan ke depan, hanya akan ada kawanan serigala kecil yang bergerak. Saat Lican Petir terus memanggil mereka kembali, begitu pula dengan Gu Master yang membunuh mereka, serigala petir pada dasarnya akan lenyap sepenuhnya pada akhir tahun. Namun, konflik tidak pernah berakhir. Di tempat-tempat yang ada orang,
ada kepentingan. Dan di mana ada kepentingan yang terlibat, ada konflik. Selama gelombang serigala, itu adalah pergulatan antara manusia dan serigala. Namun, sekarang setelah bagian tersulit dari gelombang serigala berakhir, pertikaian internal klan muncul ke permukaan, berubah menjadi pertikaian internal. Gelombang serigala yang menyerang desa menyebabkan banyak Master Gu tewas. Beberapa faksi hancur, dan kepentingan yang pernah mereka pegang, tentu saja harus didistribusikan. Di antara para petinggi klan Gu Yue, awalnya ada banyak tetua klan untuk membagi kue bunga seluruh desa. Namun sekarang hanya Fang Yuan dan tetua lainnya yang jumlahnya kurang dari 10 yang tersisa, kue itu masih utuh dan utuh. Untuk membagi kue besar ini di antara mereka sendiri, mereka harus bersaing satu sama lain. Pertarungan politik, meskipun tidak segemilang atau berdarah seperti gelombang serigala, penuh dengan rencana jahat, persekongkolan, dan jebakan, itu sulit dan keras. Awalnya, Fang Yuan sebagai satu-satunya tetua yang baru maju, memiliki momentum yang kuat dan menarik banyak perhatian. Namun sekarang setelah dia mengakui kesalahannya, itu benar-benar menghancurkan karir politiknya, itu sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kue bunga ini dengan para tetua klan lainnya. Seketika, tingkat ancaman Fang Yuan terhadap para tetua klan lainnya menjadi jauh lebih rendah. Tatapan mereka ke arah Fang Yuan menunjukkan bahwa tekanan yang mereka rasakan terhadapnya telah berkurang. Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yuebo menghela napas, karena Fang Yuan sendiri mengakuinya, sebagai pemimpin klan, aku harus menghukummu karena tindakan melarikan diri dari pertempuran. Menurut aturan leluhur klan, pelarian akan dilucuti status tetua klannya, tetapi hasil akhirnya akan diputuskan olehku dan tetua klan lainnya. Kami akan memutuskan hukumanmu setelah berdiskusi. Tetapi terlepas dari hasilnya, aku harap kamu bisa menerimanya. Yang lain menunjukkan ekspresi aneh. Fang Yuan mengangguk, tidak berbicara, seolah-olah dia telah menyerah pada takdir. Gu Yue Yaoji mematahkan lengannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Ini adalah tindakan yang tegas dan kejam. Fang Yuan juga sama, kecuali dia kehilangan lebih banyak lagi, menyerahkan status tetua klannya. Masalah terbesarnya sekarang, adalah kemunculan tiba-tiba ayah dan anak perempuan keluarga Tai. Jika dia terlibat dalam kekacauan politik sekarang, menghadapi penindasan dari tetua lainnya, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Melepaskan, kemauan untuk melepaskan, di antara menerima dan melepaskan, itulah hidup. Identitas tetua klan adalah untuk berkultivasi lebih baik, itulah satu-satunya tujuan bagiku. Untuk mengejar kehidupan abadi, aku berjalan di jalan iblis, aku bersedia membuang hidupku sendiri. Apalagi yang tidak bisa aku buang. Status tetua klan, Fang Yuan tidak merasakan sedikit pun penyesalan atau kekesalan. Ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Selain itu, meskipun ada hukuman, itu pasti akan diminimalkan. Bagaimanapun, hanya ada sedikit tetua klan yang tersisa, dan sebagai Gu Master peringkat 3, kekuatannya sangat dihargai. Pemimpin klan harus menghukumnya di satu sisi, tetapi juga perlu meminjam kekuatannya untuk menstabilkan keadaan seluruh desa, jadi dia juga harus menyerah pada Fang Yuan. Adapun para tetua klan lainnya, Fang Yuan telah keluar dari kontes politik ini dan tidak lagi menjadi ancaman. Mereka tidak akan menyinggung Fang Yuan lagi. Lagi pula, jika mereka memaksa Fang Yuan untuk membalas, bukankah itu akan menyusahkan diri mereka sendiri? Meskipun ada sistem klan, tetapi apa itu sistem? Hehe, sistem hanyalah alat untuk mempertahankan kepentingan mereka yang berkuasa. Di satu sisi, ia mengatur dan membagi kepentingan tingkat bawah, tetapi juga merupakan aturan yang membatasi para petinggi saat mereka bersaing satu sama lain. Fang Yuan tertawa dingin. Masalah ini, dia sangat jelas, kebenarannya transparan baginya. Poin terpenting sekarang, adalah ayah dan anak keluarga Tai. Sial, mereka datang jauh lebih awal dari yang kuduga, bahkan sebelum gelombang serigala benar-benar hilang. Tetapi perilaku seperti itu sangat cocok dengan kebencian Tai Sueleng terhadap kejahatan, dan ketidakkegoisannya dalam memerangi kejahatan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasakan tekanan yang kuat. Meskipun Tai Sueleng sekarang terluka, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Fang Yuan. Seekor unta yang kelaparan dan sekarat lebih besar dari seekor kuda, begitulah logikanya. Aku harus meninggalkan desa, tetapi aku juga harus menghindari pengejaran pasangan ayah dan anak Tai, bagaimana aku bisa keluar dari kesulitan ini?
Fang Yuan merasa kesal. Ayah dan anak keluarga Tai ini tidak semudah membingungkan Jiafu. Selain itu, kultivasi Fang Yuan terlalu rendah. Bahkan, jika dia memiliki 1001 rencana, apa yang bisa dia lakukan tanpa kekuatan yang sebenarnya? Peringkat 3 dan 5, itu adalah dunia yang berbeda. Semuanya, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pada titik ini, Gu Yuemo Chen yang pendiam tiba-tiba berkata. Ekspresinya pucat karena dia menyeret tubuhnya yang terluka ke perjamuan, dan dia tidak minum anggur, hanya menyeruput teh. Namun apa yang dia katakan selanjutnya, mengejutkan orang-orang sampai mati, ada sesuatu yang harus aku jujur. Tetua Fang Yuan tidak berhasil memasuki medan perang, dan itu karena aku. Apa? Seketika, para tetua klan lainnya terkejut. Oh, apa maksudmu? Tanya Gu Yuebo. Fang Yuan melirik, menyembunyikan keterkejutannya. Mengapa Gu Yuemo Chen ini membela dirinya sendiri? Selama gelombang serigala ini, pewaris faksi Mo Gu Yuemo Bei sayangnya sudah meninggal. Meskipun faksi Mo telah melakukan yang terbaik untuk melindungi Mo Bei. Di medan perang, banyak sekali kejutan. Terlebih lagi, selama gelombang serigala, semua orang dalam bahaya, terkadang mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi terhadap orang lain. Gu Yuemo Chen menghela napas, sejujurnya, cucu perempuanku Gu Yuemo yang telah jatuh cinta pada tetua Fang Yuan. Sebelumnya, dia datang memohon padaku, berlutut di tanah dan menangis, tidak rela melihat Fang Yuan tewas di medan perang. Aku hanya punya satu cucu perempuan, jadi karena keegoisan, aku menahan Fang Yuan di tanah milikku dan membuatnya pingsan. Baru setelah kami mengejar serigala mahkota petir, aku melepaskannya. Jadi, semuanya karena aku, itu salahku. Itu tidak ada hubungannya dengan Fang Yuan. Apa? Oh, benarkah begitu? Para tetua klan curiga. Kata-kata Gu Yuemo Chen agak mengada-ada, agak tidak masuk akal. Cinta dan hubungan di antara anak muda itu biasa. Gu Yuebo mengangguk, menatap Fang Yuan dengan penuh arti, ingin mencari tahu beberapa petunjuk dari ekspresinya. Tapi Fang Yuan menunduk dengan ekspresi tenang. Tidak ada yang bisa dilihat. Pemimpin klan kecewa. Para tetua klan lainnya saling bertukar pandang, tidak mengerti mengapa Gu Yuemo Chen begitu membela Fang Yuan. Dia mengatakan ini untuk membantu Fang Yuan, itu berarti dia telah mengorbankan reputasinya sendiri dan menghancurkan prospek politiknya sendiri. Gu Yuemo Chen melanjutkan, demi melindungi reputasiku, tetua Fang Yuan rela membiarkan dirinya menderita ketidakadilan. Tapi aku sudah melakukan kesalahan sekali, bagaimana mungkin aku melakukan kesalahan sekali lagi? Ini adalah kebenaran. Mengenai hukuman, aku mohon pemimpin klan untuk mempertimbangkannya. Aku mengakui kesalahanku dan seperti aturan, jika status tetua klanku dicabut, aku tidak keberatan. Pemimpin klan segera melambaikan tangannya, berkata, Tetua Mo Chen telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Apa yang Anda lakukan dapat dimengerti, manusia bukanlah rumput atau kayu, bagaimana mungkin kita tidak memiliki perasaan? Sekarang klan kita sangat lemah, kita membutuhkan tetua yang setia dan kuat seperti Anda. Namun, ini tetap saja keegoisan Anda sendiri, jadi hukumannya masih perlu diputuskan. Kita kedatangan tamu penting hari ini, jangan bicarakan ini sekarang. Ayo, Saudara Tai, saya dan para tetua klan akan bersulang untuk Anda. Sambil berkata demikian, Gu Yuebo berdiri. Para tetua klan lainnya juga berdiri, mengangkat cangkir mereka. Semua orang terlalu baik. Saya masih harus merepotkan kalian semua nanti, saya harap saya dapat meminta pengertian Anda. Tai Sueleng tidak berpura-pura, berdiri dan meminum anggurnya. Di halaman faksi Mo, flora dan fauna sangat melimpah. Gunung buatan itu memiliki mata air yang mengalir dengan air sebening kristal. Di langit malam, bulan tergantung tinggi di langit seperti piring. Perjamuan telah lama berakhir. Fang Yuan duduk di pavilion yang sejuk sambil mendengarkan suara air yang mengalir, dan meletakkan cangkir tehnya dengan ekspresi datar. Gu Yuemo Chen duduk di seberangnya. Setelah jamuan makan selesai, dia mengundang Fang Yuan untuk berdiskusi. Ayo, minum secangkir teh lagi, teh air bening daun bambu ini bagus untuk menghilangkan mabuk. Gu Yuemo Chen tertawa, menuangkan teh itu sendiri ke dalam cangkir Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenang, dan saat melihat cangkir itu terisi lagi, dia berkata, benar-benar obat yang manjur untuk mabuk. Sambil berkata demikian, dia melihat keluar pavilion,
hanya untuk melihat bahwa bulan putih pucat telah menyinari tanah dengan cahaya bulannya. Di bawah bulan, paviliun itu tenang dan anggun, tetapi di antara angin ada bayangan yang mengintai, menunjukkan bagaimana halaman Faksimo berubah dari keadaan makmur menjadi keadaan yang menurun. Selama jamuan makan, Fang Yuan sudah memahami maksud Gu Yuemochen. Melihat pemandangan ini, dia bahkan lebih yakin pada dirinya sendiri. Fraksi Mo tidak memiliki pewaris yang tersisa. Begitu Gu Yuemobei meninggal, seluruh faksi Mo akan kehilangan pewarisnya. Meskipun Mo Bei masih memiliki saudara perempuannya, Mo Yan, aturan klan adalah, sejak zaman kuno, lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan, dan aset hanya dapat diwarisi oleh laki-laki dan bukan perempuan. Bahkan jika Gu Yue Mo Yan mencapai peringkat 3 di lain waktu dan maju menjadi tetua klan, asetnya tidak mewakili faksi Mo, tetapi hanya miliknya sendiri. Jika dia menikahi seseorang, aset ini akan ditransfer dengan nama suaminya. Jika mereka kehilangan pewaris, pengaruh politik klan tidak akan memiliki prospek, dan tidak ada yang akan bergabung dengan mereka. Fraksi Mo telah jatuh ke dalam keadaan sulit, di ambang kehancuran. Namun, surga selalu memberikan jalan, dan faksi Mo tidak benar-benar putus asa, masih ada secercah harapan. Harapan ini ada di tangan Gu Yue Mo Yan. Meskipun dia seorang wanita, dia bisa menikahi seseorang. Jika menantu laki-lakinya menikah dengan faksi Mo, dia akan memiliki status yang dapat diterima, dan dapat mewarisi faksi Mo. Melihat bahwa Fang Yuan tidak berniat untuk menyebutkannya, Gu Yuemochen memarahi pemuda licik ini dalam hati, tetapi harus berbicara, aku ingin tahu apa yang dipikirkan tetua Fang Yuan tentang faksi Moku. Dia memiliki kesedihan yang tak terlukiskan. Sejak cederanya, kultivasinya telah jatuh ke peringkat 2, tanpa ada peluang untuk mendapatkan kembali peringkat 3. Dia hanya bisa mengandalkan cacing gunya untuk menyembunyikan aura aslinya. Namun, kertas tidak dapat menutupi api, dia akan terbongkar suatu hari nanti. Satu-satunya pewarisnya telah meninggal, sementara dia sendiri adalah peringkat 2 dan akan kehilangan identitas tetua klannya. Gu Yuemochen membutuhkan seseorang yang dapat mempertahankan benteng untuk mempertahankan faksi mereka. Saat itu, dia memiliki otoritas dan status, sehingga faksi Mo mengendalikan sebagian besar bunga. Namun sekarang karena faksi klan telah mengatur ulang diri mereka sendiri, dia tidak menginginkan kepentingan apapun lagi. Selama dia dapat mempertahankan apa yang sudah dimilikinya, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Dia mempertimbangkan kiri dan kanan, dan orang yang paling cocok adalah Fang Yuan tanpa diragukan lagi. Bab 173, Ular Abadi Berwujud Putih. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Awan matahari terbenam tertiup angin dingin memenuhi udara, dan cakram giok berputar tanpa suara di galaksi Bima Sakti. Bai Ningbing melihat keluar jendela dan menatap langit malam. Bulan yang cerah dan berkilau bersinar di langit. Sesekali, lolongan serigala terdengar di kejauhan, menambah kesuraman pada cahaya bulan yang damai. Di ruang belajar, pemimpin klan Bai duduk di samping dengan ekspresi bingung. Beberapa saat yang lalu, Bai Ningbing memberitahunya tentang fisik jiwa es gelap utara. Jiwa es gelap utara, 10 bakat absolut. Pemimpin klan Bai bergumam terus-menerus. Aku sudah merasakan bahwa akhirku sudah dekat, lubangku secara bertahap tidak mampu menahan beban. Beberapa tahun terakhir ini, aku benar-benar telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Bai Ningbing mendesah pelan. Ekspresinya tenang. Tidak ada lagi keadaan sembrono dan gila yang tidak normal seperti sebelumnya. Yang menggantikannya adalah ketenangan dan kedamaian. Ketenangan dan kedamaian ini datang dari hatinya. Dia telah menemukan jalannya dan tidak lagi bingung dengan hidup dan mati. Orang-orang menjadi dewasa seiring berjalannya waktu, dan rangsangan dari hidup dan mati dapat mempercepat proses ini. Cahaya bulan jatuh seperti air yang mengalir, menyinari kulit putih Bai Ningbing. Di bawah cahaya yang mengalir, kedua matanya yang biru bersinar dengan dalam. Dia seperti seorang pemuda tampan dari sebuah lukisan, dengan rambut putih dan pakaian putih seperti para dewa di awan, menyebabkan orang-orang menatap dengan saksama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu jelas-jelas kelas A dengan 99% esensi purba ketika bakatmu diuji. Itu sama sekali bukan jiwa es gelap utara. Pemimpin klan Bai masih menolak untuk menerimanya. Memang begitu. Tetapi suatu hari ketika aku sedang berkultivasi, bakatku tiba-tiba meningkat.
Aku memeriksa gulungan dan catatan kuno di klan dan menemukan beberapa informasi tentang ini. Setiap bakat kelas A 99% memiliki kemungkinan untuk meningkat ke 10 bakat absolut saat berkultivasi, kata Bai Ningbing. Ke-10 anak itu menentang surga, dan surga tidak bisa mentolerir mereka. Bahkan 10 anak Renzu tidak memiliki akhir yang baik. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Pemimpin klan Bai merasa kasihan dan menyesal ketika dia melihat anak laki-laki tampan di depannya. Dia adalah kebanggaan klan dan harapan mereka untuk bangkit dalam kekuasaan. Namun, hidupnya sudah mendekati akhir. Meskipun bersinar terang, dia seperti kembang api yang hanya bisa bersinar dengan cemerlang untuk satu saat. Tidak ada cara untuk menghindari malapetaka yang akan datang, tetapi ada beberapa cara untuk menundanya. Namun, semua metode ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkannya, yang tidak saya miliki. Bai Ningbing mengatakan semua ini dan tertawa kecil, seolah-olah yang sedang dibicarakan bukanlah dirinya, tetapi orang luar yang tidak relevan. Jangan khawatir, siapa yang tidak mati? Keabadian sejati tidak ada, selama kita menjalani hidup dengan menarik, itu sudah cukup. Dia malah menghibur pemimpin klan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa. Sialan, klan Baiku telah ditekan oleh klan Gu Yue selama berabad-abad. Kami akhirnya menemukan harapan tetapi berakhir seperti ini. Tidak, masih ada harapan. Suara pemimpin klan Bai semakin keras sampai tiba-tiba, ekspresinya berubah tegas seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Ikutlah aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia berdiri dan berkata, setelah beberapa saat, cahaya bulan yang terang menyinari kolam yang dalam. Ini mata air roh. Bai Ningbing bertanya. Dia telah dituntun oleh pemimpin klan Bai saat mereka melewati jalan rahasia yang panjang, dan akhirnya tiba di sini. Benar, ini adalah daerah terlarang klan kita, lokasi mata air roh. Kau juga tahu ini, fondasi setiap klan didirikan di atas mata air roh alami, di mana batu purba yang dihasilkannya akan digunakan untuk menyediakan sumber daya bagi kultivasi mereka. Klan Bai kita hanya dapat dianggap sebagai klan berskala kecil menengah, dan hanya dengan mencaplok klan Gu Yue dan Xiong serta memiliki setidaknya 3 mata air, kita dapat menjadi klan berskala besar, desa pemimpin klan Bai. Lalu pemimpin klan, untuk apa kau membawaku ke sini? Wajah pemimpin klan Bai menunjukkan ekspresi yang rumit, dan saat dia berbalik untuk melihat Bai Ningbing, ekspresinya mengandung sedikit keraguan. Awalnya aku tidak pernah berpikir untuk membawamu ke sini. Namun, urusan dunia sulit diantisipasi. Kupikir, kau akan berakhir memiliki jiwa es gelap utara. Satu-satunya kesempatanmu untuk hidup terletak di mata air ini. Apa yang ada di mata air ini? Tanya Bai Ningbing. Dewa Agung, kata pemimpin klan Bai dengan suara yang dalam. Dewa Agung. Bai Ningbing tercengang. Dewa Agung adalah gelarnya. Ia adalah ular Gu yang ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama klan Bai. Ia menyukai kebersihan, dan makanannya adalah air dari mata air spiritual. Ia selalu tinggal diam-diam di mata air spiritual, pemimpin klan Bai memperkenalkan. Sebelum leluhur generasi pertama meninggal, ia membuat warisan rahasia dan meninggalkan ular Gu ini sebagai petunjuk. Jika kau bisa mendapatkan persetujuan dari Dewa Agung, ia akan membuka warisan rahasia untukmu. Namun, jika kau tidak bisa mendapatkan persetujuannya, pemimpin klan Bai menghentikan kalimatnya di tengah jalan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Bai Ningbing. Ekspresi pemimpin klan Bai berubah serius dan ia berkata, ia akan membunuhmu. Pada saat yang sama, desa Gu Yue. Di dalam ruangan, Tai Ruonan menyimpan Gu pengintainya dan mengangguk puas. Lingkungan di sini cukup bagus, agak bersih. Bersih, yang dimaksudnya bukan berbicara tentang kebersihan ruangan, tetapi menunjuk pada kurangnya pengawasan. Mustahil untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak ada pengawasan. Bagaimanapun, Tai Sueleng adalah peringkat 5, jadi dia memiliki ancaman yang terlalu besar. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk beberapa tindakan pencegahan. Namun, tindakan pertahanan dan pengawasan klan Gu Yue sudah tepat dan levelnya juga cukup rendah, tidak menimbulkan perasaan provokasi dan penolakan. Itu bahkan bisa dianggap sebagai penerimaan yang terlalu sungguh-sungguh dan penuh gairah, itulah sebabnya Tai Ruonan memberikan penilaian, agak bersih. Tai Sueleng sedikit mengangguk, Ruonan, kamu telah mengikutiku begitu lama dan telah mempelajari banyak hal. Namun, beberapa hal hanya dapat dipelajari dengan mengambil tindakan dan tidak hanya dengan menonton dari samping.
Oleh karena itu, aku serahkan kasus ini kepadamu. Ayah, aku pasti akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Bagus. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apa langkahmu selanjutnya? Tai Sueleng sengaja mengujinya. Tai, Ruonan tersenyum. Dia berbalik dan menatap bulan melalui jendela. Bulannya indah malam ini. Ayah, bolehkah aku mengajakmu berkeliling desa Guyue ini? Mendengar ini, Tai Sueleng menunjukkan senyum puas. Saat memulai sebuah kasus, tidak mendesak untuk memahami detail kasusnya. Langkah pertama untuk memecahkan kasus adalah mengamati lingkungan sekitar. Pasangan ayah dan anak itu perlahan berjalan di sepanjang jalan. Setelah menahan serangan paling mengerikan dari gelombang serigala, klan Guyue sekarang dalam keadaan menyedihkan. Ada bangunan bambu yang runtuh dan noda darah di mana-mana. Sampah menumpuk di mana-mana dan suara erangan lemah orang-orang cacat dapat terdengar dari waktu ke waktu. Pasangan ayah dan anak Tai berjalan di sekitar desa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yuan, dasar bajingan, pergilah. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari dalam halaman. Ayah dan anak Tai berhenti berjalan. Setelah beberapa lama, gerbang halaman terbuka dan Fang Yuan keluar sambil mengusap hidungnya dengan senyum samar di wajahnya. Halo, adik kecil Fang Yuan. Tai Sueleng, berinisiatif untuk mengirim salam. Junior memberi hormat kepada Tuan Penyelidik Ilahi. Fang Yuan menahan senyumnya dan menangkupkan tangannya. Adik kecil, kami baru di sini dan tidak begitu mengenal tempat ini. Apakah mungkin adik kecil memberitahu kami satu atau dua hal? Tai Sueleng tiba-tiba bertanya. Tai Ruonan melirik ayahnya, tetapi dia tidak berkomentar apapun. Tatapan Fang Yuan mengeras, dia baru saja akan menemui mereka tetapi kesempatan ini diberikan kepadanya. Kalian berdua telah menempuh perjalanan jauh dan menderita kesulitan untuk datang dan memecahkan kasus ini, seluruh desa seharusnya membantu kalian. Silakan ikuti aku. Fang Yuan berbicara langsung tanpa menunjukkan niat jahat sedikit pun, dan berjalan di depan. Mata air roh itu mengamuk seperti air mendidih. Tiba-tiba, mata air itu naik seperti gelombang pasang. Setelah mencapai ketinggian tertentu, mata air roh itu berhamburan dan memercik ke segala arah. Seekor ular putih ramping, seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih salju, melangkah di atas ombak dan memperlihatkan penampilannya yang elegan. Matanya seperti batu giok, dingin dan acuh tak acuh. Di kedua sisi kepalanya ada sepasang kumis panjang, mengambang seperti pita surgawi. Ular abadi bentuk putih peringkat 5 Gu. Saya memberi hormat kepada Dewa Agung. Pemimpin klan Bai dengan emosional berlutut di tanah, dan pada saat yang sama dengan cemas mendesak, Bai Ningbing, mengapa kamu tidak berlutut? Saya tidak akan pernah berlutut di hadapan seorang Gu. Bai Ningbing mendengus dingin, tubuhnya berdiri tegak dan tinggi. Meskipun ular abadi berwujud putih Gu melepaskan keagungan dingin yang halus dengan niat membunuh yang kuat yang tersembunyi di dalamnya, Bai Ningbing tidak takut sedikit pun. Kedua pupil birunya langsung menatap mata ular itu. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Mata air roh dan pemimpin klan Bai telah menjadi objek latar belakang yang tidak penting. Di bawah sinar bulan yang terang, anak muda yang indah dengan pupil biru dan ular putih berkumis perak saling menatap. Setelah beberapa saat, ular putih itu tiba-tiba menjerit panjang dan berubah menjadi pelangi putih, menghantam Bai Ningbing. Tubuh Bai Ningbing tersentak. Cahaya putih memasuki celahnya dan berubah menjadi ular putih. Ular putih itu menempati area pusat esensi purbanya, dan dengan sikap tiraninya, semua Gu di sekitarnya segera dipaksa ke samping. Situasi ini, pemimpin klan Bai berdiri dengan ekspresi bingung, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan catatan rahasia klan. Menurut catatan rahasia klan, begitu seorang Master Gu memperoleh persetujuan, ular abadi Gu berwujud putih akan terbang bersama pewaris dan membuka warisan di langit. Namun, situasi saat ini agak aneh. Ular abadi Gu berwujud putih mengambil inisiatif untuk memasuki lubang Bai Ningbing dan tidak membunuhnya, yang seharusnya berarti bahwa ia telah menyetujuinya. Tetapi mengapa ia tidak membawa Bai Ningbing dan terbang ke langit? Mungkinkah catatan rahasia itu salah? Pemimpin klan Bai tidak dapat memahaminya. Waktu berlalu dengan tenang. Itu kurang lebih merangkum semua hal tentang desa Guyue. Ada gua bawah tanah, tetapi itu adalah area terlarang milik klan dan orang luar tidak diizinkan masuk. Kata Fang Yuan. Dia menatap bulan yang cerah di langit dan melanjutkan, sudah larut, silakan pergi dan beristirahat,
kamu perlu memiliki energi untuk menyelidiki besok, kan? Hahaha, Tetua Fang Yuan benar. Kami benar-benar berterima kasih atas arahan Tetua Fang Yuan, silakan pergi dan beristirahat, kata Tai Sueleng. Kalau begitu, aku akan pergi. Fang Yuan menangkupkan tangannya sebelum langsung pergi. Tai Sueleng menatap sosok Fang Yuan dengan penuh minat, dan baru setelah Fang Yuan berbelok ke sudut, dia mengalihkan pandangannya kembali. Ruonan, apa pendapatmu tentang Fang Yuan ini? Dia tiba-tiba bertanya. Aku tidak menyukainya, intuisiku mengatakan dia tertutup bayangan. Gadis muda itu mengerutkan kening. Tai Sueleng menganggukkan kepalanya, aku tahu kau memiliki gu intuisi yang memperkuat intuisimu, tetapi kita butuh bukti pasti untuk memecahkan kasus. Hanya mengandalkan intuisi saja tidak akan meyakinkan. Jangan selalu bergantung pada intuisimu, aku tidak ingin kau menggunakan gu intuisi untuk memecahkan kasus ini. Baik, ayah. Bab 174, Penyelidik Muda yang Hebat. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Tai Sueleng berkata lagi, sekarang, analisis orang ini, Fang Yuan. Ayah, apakah Anda menduga dia adalah Fang Yuan? Tai Ruonan tertegun, tetapi melanjutkan, dia adalah orang yang sangat logis dan cerdas, dan ketika dia memperkenalkan desa kepada kita, setiap kata yang dia katakan tepat dan terorganisasi dengan baik. Astaga! Tai Ruonan tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia mengerutkan kening, saya tidak memperhatikan ini sebelumnya, tetapi setelah Anda mengingatkan saya menyadarinya. Fang Yuan ini terlalu pandai berbicara. Semua yang dia katakan adalah kebenaran yang objektif, mengabaikan perasaan pribadinya. Berdiri di sudut pandang orang lain, dan menjelaskan dengan tenang. Tidak membiarkan orang lain menemukan kekurangan dalam kata-katanya, sehingga tidak dapat memperoleh petunjuk tambahan. Kata-katanya sangat bersih. Gadis muda itu ragu-ragu, sebelum menggunakan kata bersih. Tai Sueleng mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, dia tidak mengabaikan perasaannya. Setiap orang punya perasaan, dan bahkan pembunuh berdarah dingin pun punya perasaan. Dia hanya menyembunyikan perasaan pribadinya dengan sangat baik, dan mampu mengendalikan emosinya sepenuhnya. Anak ini punya sifat jahat. Sifat jahat, benar. Pikirkanlah, dia mengatakan yang sebenarnya saat perjamuan, mengatakan bahwa dia takut dan tidak berani memasuki medan perang. Katakan padaku, jika itu orang biasa, apakah mereka akan melakukan itu? Tanya Tai Sueleng. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, tidak, Master Gu lebih mengutamakan kehormatan klan dan reputasi mereka sendiri daripada nyawa mereka sendiri. Namun, itu mungkin tidak pasti, karena dalam sejarah juga ada banyak orang yang mengorbankan reputasi mereka sendiri, bukan? Benar, tetapi siapa orang-orang itu? Tatapan mata Tai Sueleng dalam. Tai Ruonan mempertimbangkan, sebelum ekspresinya berubah, mereka semua adalah individu yang luar biasa. Benar sekali, sepanjang sejarah, mereka yang mengorbankan reputasi mereka sendiri hanya punya dua tujuan. Satu adalah mereka punya tujuan yang lebih besar dalam pikiran, dan dibandingkan dengan tujuan mereka, reputasi tidak ada nilainya. Yang lain adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, mencemarkan nama baik mereka untuk mencegah kecurigaan. Mata Tai Ruonan berbinar, ayah, maksudmu? Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa pemuda ini sangat menarik, tapi sayang sekali dia hanya kelas C, kata Tai Sueleng. Cahaya bulan seperti air di malam ini. Fang Yuan berjalan di jalan yang kosong, langkah kakinya sedikit berat tetapi penuh dengan tekad. Setelah berinteraksi dengan Tai Sueleng sebelumnya, dia memang seperti yang dikatakan rumor. Tai Sueleng ini punya tatapan yang bisa melihat dunia, dan kecerdasan serta akalnya dalam seperti jurang. Dia menyapu perbatasan selatan selama puluhan tahun, membangun namanya yang terkenal, dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Ingin menghilangkan kecurigaannya di depan orang seperti itu sangatlah sulit. Selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti akan menemukan kebenarannya. Sekarang adalah perlombaan melawan waktu. Namun, perekrutan Faksimo, aku bisa memanfaatkannya dengan baik. Belum lama ini di pavilion Faksimo, Fang Yuan telah memberikan tuntutan yang tidak masuk akal. Sebagai imbalan untuk menikahi Moyan, dia menginginkan 100.000 batu purba, 10 cacing gulangka dan masing-masing setidaknya peringkat 3. Ini membuat Gu Yue Mo Chen marah. Dia akan menikahi cucu perempuannya yang berharga, tetapi Fang Yuan masih memiliki lebih banyak tuntutan.
Cara yang tidak tahu malu untuk meminta hadiah, dan sangat serakah, itu benar-benar tidak masuk akal. Dengan demikian, diskusi terhenti, dan dia mengusir Fang Yuan. Fang Yuan segera pergi tanpa ada keinginan untuk tinggal. Dia tahu niat Mo Chen, jadi dia pasti akan berkompromi. Tuntutannya yang tidak masuk akal hanyalah cara tawar-menawar, membayar harga terendah saat membeli, dan meminta harga tertinggi saat menjual. Namun, masalah ini memiliki manfaat dan kerugian yang sama. Meskipun dengan lebih banyak batu purba, aku dapat memberi makan teratai harta karun esensi surgawi, rencana awalku untuk keluar dari pusaran politik akan hancur. Dalam perjamuan malam ini, Gu Yue Mo Chen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan karir politikku. Sejak saat itu, dia mungkin menghadapi segala macam penindasan dari para tetua. Situasi politik desa Gu Yue sekarang adalah pemimpin klan sehat, sementara untuk dua tetua penting, Gu Yue Qilian telah meninggal tetapi faksi Qi belum berakhir, karena pewaris Qi Cheng masih hidup. Pada saat yang sama masih ada Gu Yue Qizong, seorang tetua dari faksi yang sama. Namun, faksi Mo kehilangan pewarisnya dan Mo Chen terluka parah, jatuh ke peringkat 2, bahkan tidak dapat mempertahankan status tetua klannya. Dua faksi yang sebelumnya besar telah menurun. Sebaliknya, faksi pengobatan sebagian besar adalah Master Gu penyembuh. Sebagai pendukung, mereka memiliki sedikit pengorbanan sambil tetap mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka, dan berada di ambang kebangkitan. Fraksi pengobatan awalnya adalah faksi pemimpin klan, tetapi sekarang memiliki kemampuan untuk menjadi independen. Terlepas dari apakah Gu Yue Yaoji memilih untuk mandiri atau bergantung pada tetua klan, untuk memperkuat diri, mereka perlu merebut dan bergabung. Dan faksi Qi dan Mo yang melemah adalah target terbaik. Jika mereka tidak menyerang sekarang, nanti ketika kedua faksi stabil secara internal, akan jauh lebih sulit. Berada di dunia manusia, banyak hal yang tidak tergantung padaku. Mengapa tidak membiarkan rambutku terurai dan berlayar ke lautan? Berlayar mengikuti angin dan memecah ombak saat aku menempuh perjalanan 30.000 li, itulah jalan iblis sejati yang kuambil. Fang Yuan mengangkat kepalanya, menatap bulan sambil mendesah. Dia ingin melepaskan diri dari pusaran politik, tetapi Gu Yue Mo Chen menyeretnya kembali dengan paksa. Dia menghadapi tekanan dari semua faksi, dan Tai Sueleng sudah mulai memecahkan kasus tersebut. Di sisi lain, Bai Ningbing sudah mendapatkan kembali lengan barunya. Seperti sebuah perahu yang berlayar dalam kegelapan dengan bahaya yang mengintai di mana-mana, bagaimana dia bisa membuka jalan bagi dirinya sendiri. Keesokan harinya, apa, kamu mengatakan bahwa orang yang membunuh Jia Jinseng sudah ditemukan dan sudah dibunuh? Tai Ruonan merasa sangat gelisah. Pagi ini, dia bangun pagi-pagi dan secara resmi mulai memecahkan kasus tersebut. Tetapi untuk berpikir bahwa informasi pertama yang dia dapatkan, adalah bahwa pembunuhnya sudah dijatuhi hukuman. Itu benar, pembunuhnya adalah seorang Gu Master Iblis. Dia pernah membunuh bintang baru klan kita dan mencoba membunuh si jenius, jadi dia terbunuh di tempat. Seorang tetua klan memberikan informasi tersebut. Petik 2, benarkah begitu? Apakah dia mengakui, secara pribadi bahwa dia adalah pembunuh Jia Jinseng? Tai Ruonan mengerutkan kening dalam-dalam. Di sampingnya, Tai Sueleng mengenakan topeng tembaga dan berdiri seperti patung. Tidak, tapi, kalau bukan dia, siapa lagi? Tetua klan mengangkat bahu. Tai Ruonan berpikir dalam hati, ini semua hanya asumsi, tidak ada bukti nyata. Tapi apakah itu benar atau tidak, Gu Master Iblis ini harus diselidiki dengan jelas. Kemungkinan besar, ini adalah petunjuk yang akan membawa kita pada kebenaran. Memikirkan hal ini, Tai Ruonan tiba-tiba mengangkat kepalanya, di mana dia dimakamkan. Aku ingin memeriksa mayatnya. Di dalam peti mati yang sederhana dan robek, ada mayat di dalamnya. Bau busuk menusuk hidung, dan para pelayan klan serta Gu Master sangat jijik sehingga mereka lari jauh untuk bersembunyi. Ayah dan anak perempuan keluarga Tai bertindak seolah-olah mereka tidak terpengaruh, dan mata Tai Ruonan bersinar terang, dengan bersemangat mengulurkan tangannya dan memeriksa. Mayat seseorang memiliki banyak jejak. Terkadang, satu atau dua luka kecil bisa menjadi bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan pembunuhnya. Pada mayat ini, terdapat banyak luka, tetapi penampilan orang tersebut masih jelas, dan ia masih mengenakan pakaian aslinya. Tai Ruonan memeriksanya selama bertahun-tahun, dan baru kemudian ia berdiri dengan rasa ingin tahu yang masih tersisa. Ada apa?
Tai Sueleng bertanya dengan ringan, mengujinya secara diam-diam. Klan Gu Yue mengira orang ini adalah pembunuh Jia Jinseng, jadi mereka menyimpan mayatnya dengan baik. Ada masalah besar pada mayat ini, jawab Tai Ruonan. Dia seorang pria setengah baya, lengan kanannya lebih tebal dari kiri, kedua tangannya memiliki kapalan tebal. Jika dilihat dari distribusi kapalannya, kapalan itu tidak merata. Ada banyak luka di tubuhnya, banyak luka fatal, menunjukkan pertempuran hebat yang dialaminya sebelum meninggal. Namun di tubuhnya juga ada banyak luka tersembunyi, terutama kaki kirinya yang memiliki 3 jari kaki lebih sedikit. Ini adalah luka yang tertinggal dari bertahun-tahun yang lalu. Sambil berkata demikian, dia melanjutkan kesimpulannya, kemungkinan besar dia adalah seorang pemburu. Ada banyak bukti, sisi kiri dan kanannya yang tidak proporsional dan kapalan di tangannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemanah yang berpengalaman. Ada banyak luka yang dibuat oleh binatang buas di tubuhnya, seperti bekas cakaran dan gigitan, menunjukkan bahwa dia sering bertarung melawan binatang buas. Pakaiannya bukan pakaian tradisional Gu Master, dan sepatunya bahkan lebih menarik, ditenun dari rumput bambu rami. Jenis rumput ini hanya tumbuh di dekat bambu King Mao, dan Gunung King Mao hanya menghasilkan bambu King Mao. Selain itu, di pegunungan sekitarnya, tidak ada rumput bambu rami. Jadi, apa maksudmu? Tai Sueleng bertanya. Sebelum orang ini menjadi Gu Master Iblis, dia adalah seorang pemburu. Dari pakaiannya, kemungkinan besar dia adalah seorang pemburu yang tinggal di Gunung King Mao. Mata Tai Ruonan bersinar terang. Mengapa menurutmu dia adalah penduduk di sini? Jika itu adalah sepatu rumput, dia bisa saja membunuh penduduk desa di sini dan memakainya, Tai Sueleng menegur. Bukan itu. Bagian paling istimewa dari pakaiannya adalah sepatu, karena jika diambil dengan paksa, sebagian besar tidak akan pas dengan ukurannya. Tapi lihat ini, 2 kaki yang tidak proporsional namun sepatunya pas, ini dibuat khusus untuknya. Dia memiliki 3 jari kaki lebih sedikit di kakinya, sehingga sepatu rumput kirinya lebih pendek. Tunggulnya dipotong dengan sangat rapi dan tajam. Saya berasumsi itu kemungkinan besar karena menginjak perangkap secara tidak sengaja, kata Tai Ruonan. Tai Sueleng tidak membantah atau membenarkannya, dan bahkan tidak memberikan kritik apapun. Seperti apa yang dia katakan sebelumnya, dia menyerahkannya kepada Tai Ruonan untuk memecahkan kasusnya. Tai Ruonan melanjutkan berkata, dengan dugaan ini, kita bisa pergi ke dusun-dusun sekitar dan menyelidiki. Kita mungkin menemukan lebih banyak petunjuk. Tunggu. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresi gadis muda itu menegang. Dia tiba-tiba teringat, Gunung King Mao ini baru saja mengalami bencana pasang surut serigala. Bahkan desa-desa rusak parah, belum lagi dusun-dusun itu. Dia tahu bahwa menggunakan metode ini untuk mengetahui identitas dan informasi orang itu tidak akan memberikan banyak harapan. Tetapi meskipun peluangnya kecil, selama ada kemungkinan untuk berhasil, aku harus mencoba. Itu adalah kasus individu pertama gadis muda itu, dan dia penuh semangat. Namun setengah hari berlalu, dan dia kembali dengan tangan hampa. Gelombang serigala ini adalah yang terbesar dan paling mengerikan sejauh ini. Begitu banyak dusun yang tidak memiliki satu pun yang selamat, dan ini membawa masalah besar bagi penyelidikannya. Petunjuk ini hilang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tai Sueleng bertanya pada waktu yang tepat. Gadis muda itu menggertakkan giginya, dan dalam nadanya ada kekeras-kepalaan dan keuletan. Tidak, ini belum berakhir. Ayah, kamu sendiri yang mengatakannya, petunjuk yang sebenarnya sering kali tersembunyi lebih dalam, dan selama kita terus menggali, petunjuk itu akan muncul. Kematian guru Gu Iblis ini aneh. Pertama, mengapa dia menyerang Fang Zheng? Apa yang dilakukan Fang Zheng hingga menyinggung perasaannya, menyebabkan dia membunuhnya dengan nyawanya, dalam situasi yang pada dasarnya adalah kematian yang pasti. Selain itu, dia adalah penduduk setempat, tetapi setelah kematiannya, mengapa tidak ada yang mengenalinya? Mendengar kata-katanya, Tai Sueleng sedikit terkejut. Nak, kamu benar-benar telah tumbuh dewasa, penyelidik ilahi itu mendesah, dan dalam nadanya ada kepuasan dan kepuasan bab 175, tekanan yang meningkat. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Kau bertanya padaku mengapa Gu Master itu datang untuk membunuhku. Bagaimana aku tahu? Menghadapi pertanyaan Tai Ruonan, Fang Zheng berkedip polos. Jika kau telah melakukan sesuatu, aku harap kau tidak akan menyembunyikan kebenaran. Karena kata-katamu, meskipun mungkin tampak tidak penting,
dapat sangat membantu dalam memecahkan kasus ini, kata gadis muda itu dengan tulus. Fang Zheng menggelengkan kepalanya. Aku juga sangat bingung. Selama periode itu, aku berkultivasi tanpa henti, jadi bagaimana aku bisa menarik pembunuhan? Tetapi setelah itu, orang-orang di sekitarku menyadari bahwa Gu Master Iblis ini bisa saja disewa oleh dua klan lainnya, untuk membunuh bintang yang sedang naik daun sepertiku. Kau juga tahu persaingan antara kita dan klan Bai dan klan Xiong. Terutama klan Xiong, mereka adalah tersangka terbesar karena mereka pernah merekrut Gu Master Iblis ke dalam klan mereka. Klan Xiong ya, Tai Ruonan menjadi sedikit putus asa setelah mendengar ini, karena klan Xiong telah disingkirkan oleh gelombang serigala. Tampaknya petunjuk ini juga hilang. Tiba-tiba, bisikan terdengar dari luar ruangan. Cepat, lihat di sana, bukankah itu orang-orang dari klan Xiong? Kupikir klan Xiong telah dimusnahkan, bagaimana mungkin ada utusan yang datang ke sini? Kemunculan utusan klan Xiong menyebabkan diskusi yang ramai di antara desa, saat orang-orang berbicara satu sama lain. Tak lama kemudian, berita datang dari paviliun pemimpin klan. Klan Xiong masih memiliki banyak orang yang selamat. Mereka mundur sendiri, menggunakan gu yang ditinggalkan leluhur mereka, menyembunyikan banyak orang pada saat yang sama, mengelabui kematian. Bajingan-bajingan ini, mundur dan menghindari. Pertempuran, menyebabkan gelombang serigala datang kepada kita. Orang-orang klan Xiong ini mungkin terlihat kasar dan besar, tetapi hati mereka licik di dalam. Ingin meminjam kekuatan gelombang serigala untuk melemahkan kita, mereka terlalu hina. Anggota klan Gu Yue sangat marah. Kemunculan utusan klan Xiong telah menyebabkan distribusi politik Gunung King Mao mengalami perubahan total. Apa yang dianggap sebagai persaingan dua sisi antara klan Bai dan klan Gu Yue pada akhirnya tetap menjadi persaingan tiga arah. Namun, orang akan mengerti setelah memikirkannya. Klan Xiong telah bertahan selama ratusan tahun tanpa jatuh, mereka juga memiliki fondasi mereka sendiri. Klan mana yang tidak memiliki leluhur, dan kartu truf? Setelah utusan klan Xiong pergi, Gu Yuebo segera memanggil pertemuan tetua klan. Bajingan klan Xiong ini, mereka benar-benar tidak berguna. Kupikir mereka langsung mundur. Memang tidak boleh meremehkan siapapun. Klan Xiong selalu berada di bawah klan kita dan klan Bai, dan merupakan yang terlemah di antara pasukan di Gunung King Mao. Namun, jika mereka punya rencana seperti itu, kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mereka ingin meminjam kekuatan gelombang serigala untuk melenyapkan kita. Mereka hampir saja berhasil menangkap kita kali ini, jika bukan karena lican petir itu, kita mungkin tidak akan kehilangan begitu banyak tetua. Orang-orang ini pantas mati. Petik 2. Jika bukan karena penyelidik Dewa Tai yang muncul, dua pemimpin klan mungkin sudah mati. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Meminta kompensasi adalah suatu keharusan. Kita dan klan Bai bekerja sama untuk menyelesaikan masalah lican petir itu. Namun, untuk meminta kompensasi, pertama-tama kita perlu berdiskusi dan merumuskan jumlahnya. Para tetua klan berbicara satu demi satu, berdiskusi hingga mereka mencapai kesimpulan. Klan Gu Yue akan mengirim utusan ke klan Xiong. Mereka harus mengamati kekuatan klan Xiong yang tersisa. Jika klan Xiong kuat, mereka akan bergabung dengan klan Bai. Jika klan Xiong lemah, mereka mungkin akan mengirim orang untuk melenyapkan mereka dan mencuri mata air roh. Jadi, siapa yang cukup cocok untuk dikirim ke klan Xiong? Gu Yuebo melihat sekeliling, bertanya, tetua klan mana yang akan memikul tanggung jawab ini? Aula itu langsung menjadi sunyi. Para tetua klan saling memandang. Tidak ada yang bersedia pergi. Konflik internal sedang mencapai puncaknya sekarang, dan itu adalah momen paling krusial bagi faksi-faksi untuk membagi kue bunga. Jika mereka pergi ke klan Xiong, faksi mereka akan kehilangan pemimpin dan yang lain akan memanfaatkan kesempatan itu. Ketika mereka kembali, semuanya akan diputuskan, jadi pada saat itu kepada siapa mereka akan mengadu. Orang tua ini merasa bahwa, untuk pergi ke klan Xiong, seseorang yang senior dan berpengalaman harus pergi, harus seseorang yang dapat bertahan. Di antara kita semua di sini, hanya tetua Mo Chen yang dapat mengambil peran ini. Gu Yue Yaoji tiba-tiba berkata. Gu Yue Mo Chen mendengus, menegur, berbicara tentang kualifikasi. Tuan Yaoji memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku. Terutama dalam hal ketenaran, aku sama sekali tidak bisa bersaing, aku mengaku kalah total. Pergi ke klan Xiong, sepertinya kita harus merepotkan Tuan Yaoji.
Tetua Mo Chen sangat benar, aku merekomendasikan Tuan Yaoji. Seorang tetua klan berdiri. Aku merasa bahwa Tuan Mo Chen adalah kandidat yang lebih cocok. Tetua lainnya segera menegur. Adegan itu kacau. Gu Yuebo berdiri di kursi pemimpin, menatap dingin tanpa bersuara. Fraksi obat sudah memiliki niat untuk melepaskan diri ke dalam kekuatannya sendiri, tidak lagi di bawah kendalinya. Jadi dia tidak ingin membantu juga, dan hanya mengamati pemandangan itu. Ini adalah kontes pertama antara faksi kedokteran dan faksi Mo. Keduanya memiliki sekutu politik masing-masing, tetapi situasi saat ini adalah bahwa kedua pemimpin membuat banyak kompromi serta pertukaran keuntungan. Namun secara keseluruhan, faksi pengobatan lebih kuat. Reputasi Gu Yue Yaoji serta kecenderungan faksi Qi menyebabkan situasi ini. Gu Yuebo menatap dingin, mencatat dalam hatinya faksi mana yang dimiliki masing-masing individu. Sebagai pemimpin klan, dia tidak ingin melihat otoritasnya berkurang, dan para tetua ini adalah pesaingnya. Namun sekarang dia telah memutuskan untuk hanya mengamati, dan tidak menyerang dulu. Fraksi Mo mengendalikan terlalu banyak kekuatan dan sumber daya, dan sekarang setelah mereka kehilangan pewaris mereka, faksi pengobatan melompat keluar dengan tergesa-gesa dan mencoba menyerang mereka. Jadi, aspek terpenting dari kontes ini adalah pada satu orang. Gu Yuebo berpikir dalam hati, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan telah duduk di kursinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya Fang Yuan ini tidak terlalu dekat dengan faksi Mo, dan belum mendapatkan kesepakatan bersama tentang pembagian kepentingan. Kalau tidak, dia pasti sudah membantu. Apakah ini kesempatanku? Pikir Gu Yuebo. Namun, pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Tindakan ini menarik perhatian semua orang. Apa yang dia katakan selanjutnya sungguh mengejutkan. Pergi sebagai utusan, ini adalah masalah penting yang melibatkan kelangsungan hidup klan kita. Aku bersedia maju, memikul tanggung jawab sebagai utusan, dan menyelidiki keadaan terkini klan Xiong untuk klan kita. Apa? Fang Yuan meminta untuk pergi. Apa maksudnya ini? Apakah dia benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Apakah dia tidak takut bahwa ketika dia kembali, semua kepentingannya sudah dibagikan? Semua tetua klan menunjukkan ekspresi terkejut. Fang Yuan punya rencananya sendiri. Jika dia pergi ke klan Xiong, dia mungkin dapat menemukan kesempatan dan memicu konflik di antara ketiga klan. Bahkan jika dia tidak bisa, ini adalah kesempatan untuk pergi. Tunggu, siapapun di sini bisa menjadi utusan kecuali Fang Yuan sendiri. Pintu tiba-tiba terbuka dan Tai Ruonan masuk, menerobos masuk. Fang Yuan membalikkan tubuhnya untuk melihat, dan iris matanya sedikit mengecil. Dia melihat ayah dan anak perempuan keluarga Tai masuk, begitu pula dua orang lain di belakang mereka. Satu orang tampak seperti Fang Yuan, memang saudaranya Gu Yue Fang Zheng, sementara yang lain adalah Gu Yue Jiang He. Apa yang ingin diketahui oleh penyelidik Dewa Tai hari ini? Gu Yuebo berdiri untuk menyambutnya, nadanya sedikit tidak senang. Ini adalah diskusi internal Gu Yue, bagaimana mereka bisa masuk begitu saja seperti itu. Pemimpin klan Gu Yue, begitu pula para tetua lainnya. Putriku telah menyelidiki identitas Gu Master Iblis yang pernah menyerang Gu Yue Fang Zheng, Tai Sueleng berkata. Oh, begitukah? Gu Master Iblis itu, bukankah dia dihasut oleh klan Xiong? Apakah ada cerita tersembunyi di balik ini? Memang, identitas asli Gu Master Iblis ini adalah seorang pemburu dari sebuah dusun di kaki gunung. Hanya secara kebetulan dia berhasil menjadi Gu Master Iblis, namanya Wang Er. Alasan mengapa dia menyerang Gu Yue Fang Zheng, adalah karena saudaranya Fang Yuan. Mengatakan demikian, Tai Ruonan menatap tajam ke arah Fang Yuan. Saudaraku, tidak kusangka kau adalah orang seperti itu. Fang Zheng yang berdiri di satu sisi mengepalkan tinjunya, menunjukkan kemarahan di matanya. Apa maksudmu dengan ini, nona muda? Gu Yue Mo Chen berkata dengan suara serius. Jangan bilang, Fang Yuan adalah orang yang menyewa Gu Master Iblis ini untuk membunuh saudaranya sendiri Fang Zheng. Gu Yue Yaoji menunjukkan ekspresi gembira. Bahkan Gu Yuebo terkejut saat dia membetulkan postur tubuhnya di kursinya. Kalian semua salah. Tai Ruonan menggelengkan kepalanya. Yang sebenarnya terjadi adalah, Fang Yuan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, membunuh seluruh keluarga Patua Wang, menyebabkan Wang Er membalas dendam. Namun Wang Er tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki saudara kembar,
jadi dia mengira Fang Zheng adalah Fang Yuan, dan menyerangnya untuk membalas dendam. Nona muda, semuanya butuh bukti, seorang tetua klan berkata. Tentu saja aku punya bukti. Gu Yue Jianghe, ceritakan semua yang kau tahu. Tai Ruonan sudah siap untuk ini, tidak panik. Gu Yue Jianghe mendesah. Dia menatap ayah dan anak keluarga Tai dengan ketakutan, perlahan berjalan maju dan berlutut di tanah, sambil menangis, ini adalah kelalaian tugas bawahan ini, aku mencari hukuman dari ketua klan. Wajah Gu Yuebo muram seperti air, katakan semuanya dengan jelas terlebih dahulu, jangan sembunyikan apapun dari kami. Saat itu, ketika Fang Yuan membunuh keluarga Patua Wang, itu berada di bawah wilayah yurisdiksi Gu Yue Jianghe, dan baru ketika dia sampai di tempat kejadian dia mengetahuinya. Karena evaluasi klan, dia menyembunyikan masalah ini dan tidak melaporkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, masalah itu akan terungkap, digali oleh Tai Ruonan. Kebenarannya seperti ini. Jiang He tergagap saat berbicara, tidak menambahkan detail apapun ke dalam deskripsinya, sangat sederhana dan jujur. Pada saat dan tempat ini, dia tidak berani berbohong. Fang Yuan juga seorang tetua klan, jadi dia tidak berani membesar-besarkan fakta. Aku tidak akan pernah mengira bahwa kebenarannya akan seperti ini. Fang Yuan membunuh ayah Wang Er, dan Wang Er datang untuk membalas dendam, tetapi malah menemukan Fang Zheng. Jadi begitulah. Fang Zheng terlibat tanpa dosa, dan menghalangi krisis untuk Fang Yuan. Para tetua klan berbisik di antara mereka sendiri. Tangan Fang Zheng yang terkepal semakin erat saat amarah tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram pada Fang Yuan, kakak, bagaimana kamu bisa merenggut nyawa orang dengan begitu mudahnya? Pria tua dan gadis itu, mereka adalah manusia biasa yang tidak bersalah. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Menghadapi tuduhan saudaranya, Fang Yuan bersikap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Gu Yue Fang Zheng bukanlah inti masalahnya. Fang Yuan menatap ayah dan anak keluarga Tai. Mampu menemukan kebenaran dalam waktu yang singkat, mereka memang penyelidik ilahi. Terlepas dari cacing gu apa yang mereka gunakan, metode apapun untuk membuat Jiang He tunduk dan mengungkapkan rahasianya sendiri, mereka punya cara mereka sendiri. Kemampuan ini membuat Fang Yuan semakin yakin bahwa masalah dia membunuh Jia Jinseng, pasti akan ditemukan oleh ayah dan anak Tai. Itu hanya masalah waktu. Bagaimanapun juga ini adalah dunia Gu, di mana Gu dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, dan juga digunakan untuk menyelesaikan kejahatan. Tekanan semakin meningkat.